Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat Kipa. Saya menghadirkan bintang tamu yang luar biasa sekali. Seorang artis terkenal, pelawak termahal, area Surabaya, area Jawa Timur lah, area Jawa Timur gitu ya. Dan sekarang saya lagi menunggu sambungan sama Cak Lontong yang lagi ada di Jakarta. Baik, sambil nunggu Cak Lontong bergabung di sini, saya mau ngucapin Gulang Wiratomo, thank you banget. Saya mau ucapin terima kasih buat beberapa teman-teman yang udah support acara kita sampai dengan malam hari ini di weekly sharing. Terima kasih buat Utapes di Jalan Batu Amaril 8 Kota Malang yang udah support selalu untuk Kipa Communication, dan juga terima kasih buat Esther Clinic. Buat sahabat Kipa yang mempunyai permasalahan apapun tentang perawatan kulit, cuma satu solusinya, yaitu adalah Esther Cosmetic. Dan bisa kepoin di laman Shopee dan juga Tokopedia dan juga Bukalapak ya. Halo Cak Lontong. Halo Ferry, apa kabar? Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum Cak Lontong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat Cak Lontong. Ini aduh penghormatan yang luar biasa nih Cak Lontong bisa datang ke sini nih. Aduh. Aplaus, Wah, aplaus. silaturahmi biasalah. Silaturahim. Cak Lontong sehat Cak Lontong. Gimana? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Awet Sehat? muda terus ya. Dari dulu, Alhamdulillah. mulai Hah? tahun 2001 sampai sekarang jambulnya tetap ya. Tetap, cuma agak jarang-jarang ini sekarang. Tetap tapi Calon Lontong mulai sibuk apa jarang. aja Calon Lontong sekarang? Sekarang sibuk, nggak ada kesibukan sebenarnya. Sekarang waktunya kan lebih banyak untuk menunggu waktu. Pakai Jadi, Calon Lontong ini kan nama lengkapnya Lis Hartono ya. Punya hmm. toko banyak, toko elektroniknya banyak di Jawa Timur juga banyak ya. Ya kebetulan saya ikut aja, ikut ngiklanin bukan ikut punya. Itu Lis kepanjangannya apa? Leasing atau apa aja? List itu sebenarnya sih bukan kepanjangan, itu malah saya kira kependekan deh. Cuma 4 kok, terlalu pendek. Harusnya kan list siapa, Listianto, list apa itu cuma list gitu. Jadi bukan kepanjangan tapi malah kependekan itu. Kurang panjang maksudnya. Loh, Cak, dari nama Lis Hartanto jadi Cak Lontong ini piye ya aku Hartono, ceritanya? di Sartono. Iya, Lis Hartono jadi Cak Lontong gimana ceritanya? Ya Cak. sebenarnya itu bukan cerita, tapi kalau diceritain bisa. Mm-mm. Karena kalau cerita dari awal itu berarti kan dibuat-buat. Tapi itu Oh. ini sesuatu yang diceritakan. Jadi kalau tanya ceritanya bagaimana, nah itu bisa saya ceritakan. Itu sebenarnya kan panggilan teman-teman sekolah dulu SMA terutama. Zaman SMA itu aku itu kurus tinggi gitu. Makanya bentuknya kan kayak lontong gitu kan. Makanya dipanggilnya lontong. Ya, Ini saya kok sederhana, lontong. Dulu iya kurus. Kamu tinggi berapa? 170 lah. Nah, aku 187 atau gitu, tapi berat cuma 63, 62 dulu. Iya, tak nih Cak. Dulu aku inget banget di ruang make up Cak Lontong ki gede dukur, aku tak pikir iki wong iki bule apa dudu kok dukur ngono. Ingat banget ruang make up di atas Padahal, lantai piro, lantai ya, 17 lantai ya. berapa itu kan? Aku Padahal inget banget. memang tinggi besar dikira bule toh. Padahal Pak Le. Lanang Makanya padahal. wong kok gede dukur ngene tak kira wong ndi gitu bae wong Surabaya wong Jawa Timur kok gede dukur. Asli Jawa Cak, Timur. lah kok bisa salam lemper tuh apa Cak? Salam lemper tuh Cak. Nah, kalau itu ada kisahnya dulu tahun 2010-an kali ya. Itu pertama kali stand up muncul dan rame di TV. Aku diundang Metro TV waktu itu ngisi stand up. Ah, Terus di Metro TV waktu itu lagi hit juga, lagi rame juga punya programnya. Dulu ada motivator Mario Teguh itu kan.
Metro Oh, TV. Ingat nggak? tahu Dia tahu tahu. salamnya apa dia? Golden Ways. Itu acaranya. Salamnya salam super. Oh ya, Islam Super ya ya acaranya. Nah, makanya waktu aku muncul pertama di stand up, kalau dia Golden Wish, saya waktu itu punya bayangan saya mau bikin gendeng wish gitu kan. Nah, makanya salamnya saya bikin salam lemper. Kalau dia super, aku lemper karena nama lontong kalau larinya ke lemper kan juga deket-deket. Ya, simple ngono aja. Jadi tapi kan di telinga kan salam super, salam lemper itu kan mirip-mirip ya kan. Keren keren Jadi keren keren. bayangannya ngono bisa wah jadi motivator. Kalau dia golden aku yang gendeng wis gitu. Cak, aku tuh kagum, mungkin semua orang kagum sama Cak Lontong. Kenapa ya? Spontanitasnya tuh keren dan smart gitu loh, Cak. Itu ya apa sih, Cak? Kok bisa kayak gitu gitu? Ya itu kan persepsi. Sebenarnya persepsi itu begini. Kamu menilai karena dari persepsimu seperti itu. Menganggap itu sesuatu yang anggap aja smart atau apa. Tapi di sisi lain banyak juga yang persepsinya justru bertolak belakang dari kamu. Yang namanya persepsi kan beda-beda, sah-sah aja sesuai kapasitas masing-masing kan. Makanya menurut saya kenapa itu bisa terjadi? Ya sebenarnya outputnya penilaian itu adalah persepsi. Tapi yang bisa keluar dari saya ya karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Karena menurut aku ya untuk menjadi komedian pelawak itu kan dibutuhkan hal yang lebih menghibur itu dengan cara yang lebih karena beda lah profesi, beda cara penyampaiannya. Kalau penyanyi kan menghiburnya dengan nyanyi lagu. Tapi kalau pelawak itu kan cara yang berbeda karena dia harus menghibur dalam tanda kutip bedanya dengan penghibur lain. Yang lain cukup melihat dan terhibur. Tetapi pelawak itu dituntut ketika nonton orang harus tertawa. Bukan cuma terhibur melihat, tapi harus tertawa. Jadi tuntutannya lebih pada pelawak itu dibanding entertain lain. Ini bukan menganggap entertain lain yang gampang ya, sama-sama susah. Saya suruh nyanyi ya nggak bisa, saya bukan penyanyi. Gitu. Saya ngakuin penyanyi juga luar biasa. Tapi menurut saya makanya pelawak itu butuh sesuatu yang lebih untuk bisa menghibur. Kalau penyanyi nyanyi di tempat manapun, lagunya itu nggak masalah. Ya kan? Ya ya. Dia punya lagu hit dinyanyikan berulang-ulang berkali-kali di berbagai acara malah mungkin diminta sama orang gitu. Tapi kalau pelawak itu kan harus memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di depannya. Oke, membaca tadi itu, Cak ya. Aku tahu Hmm. banget itu Cak Lontong kan masih di reporter, kalau nggak salah pernah reporter di Metro juga kan, Metro TV kan. Nah Eh, dulu bukan reporter sebenarnya, tapi ada program yang apa namanya. Dulu ada sebenarnya itu bukan reporter, tapi ada acara aku program kayak reporter jadi namanya Potret Jalanan dulu. ya ya betul betul di Nah, jalan-jalan. aku tuh itu sebenarnya program bukan stasiun TV tapi programnya Korlantas Polri. Oh, oke. Jadi semacam reporter di jalanan menyampaikan hal-hal yang berkaitan sosialisasi tentang aturan lalu lintas itu. Itu kalau 7 tahun itu termasuk lama itu jalan 7 tahun program itu walaupun pindah-pindah stasiun, maksudnya tayangnya pindah-pindah stasiunnya tapi programnya namanya Potret Jalanan. Cak, Iya boleh iya dong iya. ceritain Nah, gimana sih ceritanya abis lulusan ITS kan elektro pinter nih, orang cerdas memang. Terus sempat karyawan di perusahaan Jepang juga, terus iso bleset, bukan bleset tuh, akhirnya diangkat derajatnya ke tempat yang benar dunia entertain. Ini gimana kisahnya, Cak? ya sebenarnya kan kalau ngomong lulus, setelah lulus itu justru sebelumnya saya sudah melewati fase itu. Jadi kalau kamu ngikuti, mungkin kamu kelahiran tahun berapa? Ya kelihatan berapa? 80 lah, Cak. Eh? Sing aja 80. ngaku-ngaku toh. 80-an. Iya, 80. 80. Nah, aku itu waktu kuliah di ITS itu di elektro waktu aku kan masuk 89. Tahun Ya. 91 itu aku dan teman-teman elektro ITS itu punya program di SCTV dulu. Dulu SCTV kan di Surabaya. Ya, 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 ya.
pertama kali siaran SCTV di Surabaya. Nah itu aku udah punya program itu dan teman-teman namanya Komedi Kampus dulu. Nah, jadi ketika kuliah di Elektro ITS itu, nah aku sama kanca-kanca wis ludrukan, nah, sebut kita nyebutnya dulu ludrukan lah gitu. Dengan ala kita gitu. Sampai akhirnya SCTV tertarik, kemudian diangkat jadi program di TV-nya. Jadi waktu kuliah udah mulai ngamen gitu. Walaupun dulu nggak full profesional karena ya sambil kuliah ada apa job ada ini diambil kerja gitu aja, tapi seneng-senengan. Tapi begitu lulus udah nggak kepikir sebenarnya entertain itu karena ya lulusan ITS elektro ya akhirnya pisah semua kerja ya kembali ke jalan yang benar semua lah, lulus sesuai kerja sesuai ijazah gitu kan. Baru aku 4 tahun kerja, nah itu mungkin baru ngerasain kok kayaknya bukan di sini. Nah itu kembali lagi kan kembali ke masing-masing. Ketika di kampus kan koncoku yo akeh, beberapa bukan akeh sih, maksudnya yang di grup Ludruk Cap Tugu Pahlawan itu kan banyak Ya, ya, ya. yang terlibat di situ. Tapi toh akhirnya yang benar-benar kembali ke entertain kan nggak semuanya, hanya aku mungkin Dargombes itu ya kan yang masih ya. Yang lainnya kan benar-benar bekerja sesuai dengan ilmunya gitu. Jadi ya itu balik ke masing-masing, makanya kalau semua dikembalikan ke diri kita masing-masing, makanya kita akan insya Allah akan menemukan jalan yang terbaik. Karena jalan kita dengan orang lain itu pasti beda dan nggak mungkin sama. Jadi kalau cuma ikut-ikutan ya angel. Makanya harus benar-benar dikembalikan ke diri kita masing-masing. Betul. Kayak pandemik ini kan gitu kan. Kita dipaksa untuk kembali ke diri kita masing-masing. Gak kumpul sopo-sopo, gak lapo-lapo. Nang omah dewe misalnya ya artinya dikembalikan ke hati kita masing-masing supaya bisa menata ke depan lebih baik. Cak, kasih motivasi dong, kasih tips dan triknya buat teman-teman entertainment khususnya di Jawa Timur supaya tetap eksis ya, atau supaya bisa berkembang khususnya di era pandemi ini, Cak, buat teman-teman anak band, anak MC, penyanyi, Ya, stand up komedi. yes, bagi semua yang saya nyebutnya mungkin seniman aja lah ya, seniman, pelaku seni, pekerja seni yang ada di Jawa Timur khususnya di Surabaya lebih khusus lagi dan mungkin di seluruh Indonesia atau siapapun yang nanti nonton ini dan sekarang nonton. Sebenarnya kita mengalami hal berat yang sama. Kita mengalami pandemik ini bukan hanya di sebagian tempat, tapi semua, bukan hanya di Jawa Timur, tetapi di Indonesia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, semua mengalami itu. Jadi jangan menganggap bahwa kita sedang mengalami ini sendirian. Kita mengalami ini bersama-sama. Yang penting itulah yang memunculkan semangat. Jadi kuncinya yang pertama sekarang, supaya kita bisa bertahan, kita harus semangat. Tetapi semangat harus didukung juga dengan sehat. Makanya ikuti protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Kalau kita punya semangat, kita punya kondisi sehat, kita akan bisa melakukan hal-hal positif lain. Terus yang berikutnya, menurut saya begini, ini tantangannya memang lebih berat. Tetapi saya selalu berprinsip, ketika kita menghadapi hal yang berat, artinya ada hal yang lebih mudah, lebih besar, dan lebih menggembirakan yang bisa kita raih. Kalau kita selamat dan bisa mempersiapkan diri saat kita menghadapi kondisi berat itu. Karena saya ngalami sendiri, saya bisa seperti sekarang, ya karena saya dulu. Saya dulu seperti apa? Saya jauh seperti bayangan orang. Wah, kalau dong enak saiki. Iya, saiki mungkin orang nganggep enak. Tetapi untuk menjadi enak saiki, bukan enak-enakan zaman dulu. Ini prinsipnya. Kalau kita ingin mau enak masa depan, jangan enak-enakan sekarang. Kalau kita enak-enakan sekarang, justru kita akan susah di masa depan. Karena prinsipnya, kalau kita lemah pada diri kita, maka dunia akan keras pada kita. Tetapi kalau kita keras pada diri kita, maka dunia akan terasa lunak buat kita. Artinya apa? Kalau kita lebih mendisiplinkan diri, kita lebih ya
memperkuat diri kita sendiri, maka kehidupan dunia itu akan terasa ringan, empuk. Tapi kalau kita lembek, kita lemah, maka kehidupan dunia akan sangat berat, sangat keras nanti buat kita. Jadi prinsipnya, ya mumpung kita menghadapi masa seperti ini, jangan putus asa, justru kita bikin kita sekreatif mungkin. Setidak-tidaknya kalau secara fisik, kita kan terhalang lebih ke fisik sekarang ya. Tetapi sebenarnya kreativitas kita ini yang harus bisa tetap berjalan. Karena kalau otak tetap muter, tetap berjalan kan hidup ini akan berjalan terus. Oke. Intinya seperti itu. Jangan menyerah, pokoknya jangan menyerah, semuanya pasti akan Setuju indah banget. pada waktunya. Setuju banget. Semoga semua akan kembali normal ya. Jadi semuanya juga akan Amin. kembali lebih baik lagi. Amin. Calontong tadi itu kan motivasi untuk teman-teman entertain, Hmm. seniman, pelaku seni. Sekarang Calontong boleh dong kasih motivasi buat sahabat Kipa karena mereka di sahabat Kipa itu ada karyawan, pengusaha, dokter, eh, apapun all segmen lah. Ya. Boleh dong kasih motivasi buat sahabat Kipa nih Calontong. Yuk. Wow, Yang buat sahabat Kipa nih yang walaupun nggak tahu secara langsung tapi saya bisa merasakan nih sahabat Kipa. Saya bilang ini bukan memberi motivasi kayak opo ya kan. Saya hanya sharing sesuatu ya. Kita balik lagi sebenarnya sama yang dihadapin sahabat Kipa dengan teman-teman seniman, pekerja seni dan pelaku seni itu sama. Kita menghadapi pandemik, makanya harus tetap semangat. Kalau mungkin Anda karyawan, mungkin Anda lebih ke WFH, work from home. Work from home, work from home. Orang berpikir work from home. Berpikirnya bekerja dari rumah. Itu kalau kita hanya berpikir secara fisik. Tapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih tinggi, lebih bermakna daripada itu. Karena kalau kita pikir, kalau kita ngomong work from home, tapi justru yang meningkat sekarang kayak kuota. Penjualan kuota sekarang meningkat loh. Ya kan? Pulsa itu ya, meningkat. Kuota-kuota itu karena banyak dibutuhkan. Terus kemudian peralatan-peralatan teknologi, peralatan kesehatan meningkat. Padahal harusnya kalau work from home, yang namanya juga work from home, harusnya penjualan yang meningkat, penjualan home harusnya. Logikanya kan gitu. Wong kita tujuan harus rumah. bekerja dari rumah. Harusnya penjualan rumah meningkat. Wong orang harus punya rumah dulu supaya bisa bekerja dari rumah. Ya, ya, Tapi ya. kenapa justru penjualan rumah melemah? Penjualan rumah sekarang turun, tapi penjualan alat kesehatan, alat teknologi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital ini malah naik. Itu artinya ada hal-hal yang lebih penting yang secara fisik tidak kita tangkap. Bahwa work from home itu sebenarnya menurut saya, home-nya itu bukan home secara fisik bentuk rumah, tapi home lebih ke diri kita masing-masing. Makanya saya menyebutnya work from, memaknainya bukan menyebutnya. Tetap menyebut work from home, tapi maknanya sebenarnya adalah work from heart. Kita Asik. bekerja dari hati Dari kita. hati. Oke. Benar. Apapun profesi kita, kalau kita bekerjanya dari hati, maka itu akan menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberikan energi positif, akan berbalik energi positif pada kita. Makanya banyak yang mendoakan, pelawak, pahalanya akeh, menghibur orang. Ya, insya Allah mudah-mudahan karena memberi energi positif itu yang balik pasti energi positif juga. Ketika kita memberi energi negatif ya otomatis yang balik ke kita yang negatif gitu. Makanya work from heart bikin hati kita seneng dimanapun Anda sekarang kondisinya memang seperti itu. Kalau hati kita seneng imun naik ya kan, imun naik kita sehat. Jangan mengenal putus. Work from heart, kembalikan ke hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa menemukan yang terbaik buat sahabat-sahabat Kipa. Wih, top mantap. Thank you banget. Istimewa. Istimewa. Aku jadi Malam. mengutip quote dari Cak Lontong yang udah kondang ya. Malaikat Wis, pun apa itu? tahu tentang quote-nya ini. Aku mau sedikit membacakan lagi. Jadi Apa aku itu? pernah dengar juga Cak Lontong bilang bahwa lebih baik diam dan kelihatan bodoh daripada banyak bicara tapi bodohnya kelihatan. Nah, betul. Lebih baik kita diam dan kelihatan bodoh daripada kita banyak bicara dan justru itu membuktikan bahwa kita memang benar-benar bodoh gitu.
Oke, betul. Calontong, thank you banget ya. Terima kasih malam Sip. hari ini ya, Calontong ya. Thank you, Ferry. Thank you, Aku sahabat Kipa. terima kasih banget Calontong, waktunya luar biasa sekali. Walaupun ini obrolannya sederhana, tapi sangat luar biasa maknanya, quote-quote-nya, semangatnya Calontong didengarkan banyak orang di sini. Mudah-mudahan bisa memotivasi semua teman-teman sahabat Kipa yang Mudah-mudahan. dimanapun saja berada. Sekali lagi aku juga ngucapin terima kasih buat Utapes yang ada di Jalan Batu Amaril 8 Kota Malang. Terima kasih juga buat Utapes. Esther Klinik yang ada di Surabaya yang udah support juga. Dan juga terima kasih buat Jus Bawang Lanang. Nah, ini Jus Bawang Wis. Lanang Calontong harus iki wong Surabaya bisa Calontong. Jadi ini UKM. Perusahaan Oh, UKM yang terus berkarya di era pandemi ini, khususnya pandemi kan perlu ya, daya tahan tubuh yang kuat nih. betul, betul. Oh, Harus ini jus konsumsi. bawang lanang. Iya. Mantap, mantap. Manfaatnya dahsyat. Nah, Manfaatnya itu dahsyat. bisa dicoba itu berarti. Siap Calontong. Nanti kita kirimkan Oke, buat Calontong spesial. mantap. Sukses buat jus bawang lanang. Oke. Terima kasih juga buat sahabat Kipa semuanya udah nawarin Cak Lontong ke Singapura, sudah nawarin Cak Lontong ke Jerman, sudah tadi Pak Monas juga siap provide ya Cak Lontong kalau mau vacation, mau liburan, ayolah pokoknya. Siap. Thank you banget buat sahabat Kipa semuanya. Oh iya, satu lagi tadi dari Rumah Sakit Sahabat juga hadir di sini. Thank you banget. Ini di Jalan Sukorejo, di Sukorejo, arah dari Sehat semua Taman untuk Dayu. tenaga medis. Ya. Oh Siap. ya, satu lagi di kesempatan acara ini weekly sharing namanya, saya selalu mengkampanyekan buat semua sahabat Kipa terus lakukan protokol kesehatan, gunakan masker dimanapun berada, sering-sering cuci tangan, jaga jaraknya, hindari kerumunan. Sudahlah, sayangi kesehatan kita demi keluarga, demi orang-orang tercinta kita ya. Untuk itu, yuk tekan untuk penyebaran COVID-19. Calontong, sekali lagi saya ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya Terima kasih. Calontong. Sama-sama, Semoga Fer. Thank Calontong you. selalu sehat, sukses, dimudahkan Amin. segalanya. Kamu juga dan semua sahabat Kipa sehat dan selalu sukses. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ya bisa diambil yang bagus-bagus saja, diambil hikmahnya dan bermanfaat. Amin, amin. Thank you banget ya Calontong ya. Sip. Thank Sampai ketemu you. lagi nanti di selanjutnya ya Calontong ya. Boleh. Siap. Sampai ketemu lagi dan sahabat Kipa ini daripada nanti keputus sama Instagramnya karena memang waktunya kebatas ya. Untuk itu sekali lagi saya ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya buat Cak Lontong yang udah meluangkan waktunya dan juga buat sahabat Kipa semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di weekly sharing persembahan dari Kipa Communication yang tentunya kita berusaha memberikan motivasi, inspirasi dan juga pengaruh positif buat semua orang khususnya buat sahabat Kipa. Jangan lupa semuanya follow Instagramnya Kipa @kipa.com dan juga tentunya menjadi keluarga besar dari Cak Lontong dong ya. Baik. Sip. Buat semuanya, terima kasih sekali lagi, sahabat Kipa. Terima kasih, Cak Lontong. Sampai ketemu lagi di acara weekly sharing persembahan dari Kipa Communication untuk semuanya dan juga dari kita semuanya. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Sekali lagi, lakukan protokol kesehatan untuk kita dan juga orang-orang terdekat di hati kita. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lemper. Salam lemper, Cak Lontong. Thank you, Cak Lontong. Yo, aku live ya. Sip ya. Yo, yo. Yo, live. Thank you.